Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id ya. Salah satu founder di dietkalori.co.id, program yang mengembangkan metode diet yang aman ya, terus kemudian efektif dan berfokus terhadap meningkatkan pola hidup sehat terhadap para pesertanya. Jadi tidak hanya semata-mata menurunkan berat badan saja, tapi faktor kesehatan menjadi yang paling penting juga di program diet kami. Jadi bentuk tubuh yang lebih ideal itu menjadi nilai tambah seperti itu. Oke. Di video kali ini saya akan membahas tentang apakah suplemen fat burner ya, yang diklaim sebagai fat burner atau pembakar lemak itu bisa benar-benar membantu untuk menurunkan berat badan. Jadi banyak sekali produk dalam bentuk pil, kapsul, tablet, ada yang serbuk yang siap diseduh, ada yang dalam bentuk seperti bubuk begitu ya, susu semacam seperti itu, tinggal nanti di shake terus kemudian diminum ya. Banyak sekali produk semacam seperti ini bisa dijual di pasaran begitu. Di sekitaran kita itu banyak sekali produk-produk fat burner atau pembakar lemak. Nah, apakah fat burner ini bisa benar-benar bekerja secara efektif untuk membantu kita menurunkan berat badan kita? Jadi yang perlu diperhatikan adalah biasanya dari ininya dulu, cara kerja dari fat burner ini gitu. Banyak sekali ya yang mengklaim mampu ini itu dan sebagainya, tapi secara garis besar ada dua hal ya yang bisa dilakukan oleh produk fat burner ini atau pembakar lemak. Yang pertama yaitu mempercepat proses metabolisme ya. Terus kemudian yang kedua, mampu meredam nafsu makan ya, jadi menghilangkan rasa cepat lapar dan sebagainya seperti itu. Jadi yang pertama dulu kita bahas yaitu mempercepat proses metabolisme. Proses metabolisme ini adalah proses ya, secara singkat ya, intinya itu ketika kita mengkonsumsi makanan terus kemudian makanan itu dicerna. Nah, setelah dicerna ini kan makanan itu mengandung berbagai macam senyawa atau kandungan, terutama nutrisi atau gizi. Nah, nutrisi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk suplai energi. Nah, proses transportasi lah katakanlah, atau proses perjalanan dari makanan yang habis kita cerna ini ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan dalam bentuk energi. Nah, itulah yang disebut sebagai metabolisme. Nah, ketika metabolisme tubuh kita ini cenderung cepat, artinya transportasinya, jadi jarak dari pencernaan kita menuju ke otak misalnya, kan otak juga butuh suplai energi kan ya, itu cepat gitu ya, artinya tidak keburu ada makanan yang masuk lagi, yang artinya nanti jumlah kalorinya akan, atau jumlah nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya itu akan bertambah lagi, apalagi nutrisinya kalau diperbanyak karbohidrat misalnya atau protein, apalagi lemak, itu kan akan menumpuk yang akhirnya menimbulkan kegemukan seperti itu, yang akhirnya menimbulkan berat badan naik. Nah, ketika dipercepat, maka proses penumpukan itu tadi, penumpukan kalori, penumpukan nutrisi, penumpukan gizi, karbohidrat, protein dan lemak itu akan bisa diminimalisir karena cepat gitu. Nah, itulah tujuan dari proses percepatan metabolisme yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh produk-produk fat burner itu.
Terus kemudian yang kedua, mengurangi nafsu makan. Apalagi ini jelas ya, kalau kita dikit-dikit lapar tentu saja akan lebih banyak makanan, lebih banyak minuman yang masuk ke dalam diri kita yang secara otomatis lebih banyak kalori. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, apa yang akan terjadi? Tentu saja otomatis berat badan kita akan bertambah. Seperti itu. Nah, apakah itu bisa benar dua hal tadi ya, mempercepat proses metabolisme, terus kemudian mengurangi nafsu makan, dan banyak sekali bla bla bla, tapi secara general kebanyakan dua inilah yang diklaim oleh produk-produk fat burner tersebut. Oke. Terus kemudian setelah dua hal ini kita ulas, apakah ini benar-benar benar-benar mampu untuk mengatasi itu tadi ya, overweight, berat badan berlebih atau bahkan obesitas begitu. Nah, sebelum masuk ke proses pembahasan itu, kita juga coba cari ingrediennya terlebih dahulu atau bahan baku dari fat burner tersebut. Ya, ini juga cukup penting gitu, terutama bagi kalian yang punya masalah berkaitan dengan satu jenis bahan tertentu dan sebagainya. Kebanyakan ya, misalnya untuk poin kedua, untuk mengurangi nafsu makan. Dan juga poin pertama juga bisa ini tadi ya, berkaitan dengan metabolisme. Banyak fat burner itu yang menyertakan kafein di dalamnya. Kafein mampu untuk meredakan nafsu makan yang ada pada diri kita. Kafein juga memicu kinerja jantung yang secara otomatis juga salah satunya mempercepat proses metabolisme tadi. Tapi kafein ini tidak baik untuk misalnya mereka yang punya gangguan fungsi kinerja jantung, hipertensi, mereka yang punya MAH dan sebagainya, makanya dihindari untuk mengkonsumsinya dalam kondisi perut kosong. Bahkan kafein ini juga bisa menyebabkan dehidrasi dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian banyak sekali yang mengandung karnitin. Karnitin ini juga mempercepat proses metabolisme. Dia mampu meningkatkan suhu tubuh ya, yang secara otomatis proses peningkatan suhu tubuh itu didasari dari proses metabolisme, proses pembakaran kalori begitu ya yang cepat dan sebagainya. Terus ada capsaicin. Capsaicin ini juga terkandung di dalam makanan-makanan pedas yang secara otomatis juga ketika kalian mengkonsumsinya akan beresiko kalau kalian memang punya riwayat MAH atau asam lambung dan sebagainya. Terus kemudian ada kromium. Kromium ini sejenis mineral yang sebetulnya diproduksi oleh tubuh hanya saja dalam jumlah yang sedikit. Nah, mineral ini ya ketika dalam jumlah yang cukup banyak di dalam tubuh kita juga mampu mempercepat proses metabolisme. Nah, dari penjelasan tadi, mulai dari dua hal ya, jadi mempercepat metabolisme dan meredakan nafsu makan. Kita fokus ke yang pertama dulu, mempercepat proses metabolisme. Nah, mempercepat metabolisme ini artinya adalah kita ya tidak terus kemudian membuat tubuh kita menumpuk kembali lemak ya, yang notabene didapat dari kalori yang berlebihan, kalori yang berlebih yang di dalam tubuh kita yang dimasukkan melalui makanan dan minuman. Proses metabolismenya cepat. Artinya lemak yang sudah ada di dalam tubuh kita ya, lemak yang memang sudah didapati dari proses di mana jumlah kalori yang tadinya ya sebelum kita mengkonsumsi fat burner ini yang memang sudah ada di lengan, di perut, di paha dan sebagainya, pipi ya, tidak terus kemudian bisa secara langsung katakanlah ditangani ya dalam tanda petik gitu. Atau artinya gini, simpelnya ginilah. Ketika kita mengkonsumsi fat burner ini, maka yang terjadi adalah kemungkinan kita untuk tidak naik lagi berat badannya memang besar. Tapi untuk turun belum tentu gitu. Jadi mereka memang hanya fokusnya untuk mempercepat proses metabolisme, tidak terus kemudian
berkaitan langsung dengan lemak yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi untuk memaintain fat burner ini oke, berdasarkan poin yang pertama ya. Terus kemudian poin yang kedua ya, yang dimana mampu mengurangi nafsu makan, kita juga harus benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri kita ketika kita mengkonsumsi fat burner itu. Seberapa banyak dia mampu meredakan nafsu makan. Dan beberapa fat burner yang notabene berupa semacam serbuk atau kayak susu atau kayak milkshake dan sebagainya yang di shake begitu juga mengandung kalori. Nah, apakah dari proses dia yang meredakan nafsu makan kita dibanding dengan jumlah kalori yang ada di situ cukup signifikan atau tidak? Jangan-jangan kita memang mengurangi nafsu makan kita. Kita memang mengurangi jumlah makanan yang masuk dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi jumlah kalori yang ada di fat burner ini juga cukup tinggi. Jangan-jangan seperti itu. Mentang-mentang ada karnitinnya, mampu makan lemak, bukan berarti jumlah kalorinya akan justru melebihi hari-harian yang kemarin-kemarin. Malah lebih gemuk lagi dong, semacam seperti itu. Dan nafsu makan ini sifatnya sangat psikologis ya. Kita sering yang namanya lapar mata, kita sering yang namanya bosen, kita sering yang namanya pengen ngemil dan sebagainya yang didasari atas dasar bukan hanya serta-merta lapar, tapi pengen aja. Karena ada keinginan hasrat untuk pengen, ada ngidam, ada PMS, ada stres yang atau ada yang pengen makan ini gitu, semacam seperti itu. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan ya. Sebetulnya fat burner ini ya akan sangat bagus jika juga didasari atau dikonsumsi bersamaan dengan kita juga menjalani program diet ya, program yang dimana kita menciptakan pola hidup sehat, program yang dimana kita membatasi asupan kalori dan juga memperbanyak pengeluaran jumlah kalorinya dengan beraktivitas secara fisik, berolahraga dan sebagainya seperti itu. Jadi apakah fat burner efektif atau tidak? Sesuai dengan penjelasan tadi, bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak diimbangi dengan perubahan dari sisi pola makan, olahraga dan sebagainya, ya tidak akan tidak akan banyak bekerja. Fat burner itu tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Boleh jadi turun tapi cuma beberapa kilo, 1, 2, 3 kilo semacam seperti itu, dan bisa jadi yang keluar hanya air ya, bukan benar-benar lemak begitu, karena itu tadi mereka mempercepat proses metabolisme yang artinya tidak bersentuhan secara langsung dengan lemak yang ada di dalam tubuh kita, terkecuali kalau memang kita menjalaninya, mengkonsumsi tersebut, metabolisme tubuh jadi cepat dan kita juga mengalami kondisi yang dimana kalori yang masuk defisit secara otomatis ya, kita akan mengkonversi lemak itu menjadi energi kembali karena kita mengalami defisit, kita mengalami kekurangan energi, kekurangan kalori, sehingga lemak yang ada dalam tubuh kita yang notabene memang cadangan energi akan diubah kembali sehingga lemaknya hilang. Seperti itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian semua berkaitan dengan fat burner ini. Ya, ingat ya, pastikan fat burner yang kalian konsumsi itu aman, ada izin edarnya, terus kemudian kandungan di dalamnya tidak terus kemudian membahayakan bagi riwayat keluhan kesehatan kalian dan sebagainya. Dan jangan berlebihan, sesuaikan dengan dosis yang tertera di sana. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram dan Facebook fanpage. Silahkan di like. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.